Masih banyak yang beranggapan bahwa melahirkan secara sesar itu lebih enak karena tidak merasakan sakit seperti melahirkan secara normal. Tapi jangan salah loh bun, melahirkan secara sesar itu lebih beresiko tinggi mengalami infeksi pada bekas luka sesar jika tidak dilakukan perawatan dengan baik. Belum lagi munculnya keloid pada bekas luka sesar. Nih keloid itu seperti ini ya bun ya. Nah tentunya keloid ini pasti membuat bunda merasa tidak percaya diri. Nah, kira-kira keloid ini berbahaya atau tidak ya? Nah, untuk itu yuk simak penjelasan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di vlog Ilmu Bidanya menyediakan informasi seputar kesehatan. Dengan saya Bidan Erni, kali ini saya akan membahas tentang cara merawat luka sesar. Persalinan dengan operasi sesar merupakan persalinan yang dilakukan dengan tindakan pembedahan oleh dokter kandungan dengan cara memberikan sayatan pada bagian perut serta bagian rahim ibu untuk mengeluarkan bayi di dalam kandungan. Nah, setelah bayi dan ari-ari dilahirkan, maka sayatan tersebut akan ditutup kembali dan nantinya sayatan tersebut akan menjadi luka bekas operasi sesar. Nah, melahirkan secara sesar ini lebih beresiko tinggi mengalami infeksi jika luka sesar tidak dirawat dengan baik. Nah, untuk itu penting bagi bunda untuk mengetahui cara melakukan perawatan luka pada bekas operasi sesar agar tidak mengalami infeksi serta penyembuhan luka lebih cepat. Adapun ciri luka sesar terinfeksi yaitu yang pertama, luka sesar berwarna kemerahan, bengkak, serta terasa panas di sekitar luka tersebut. Yang kedua, terasa nyeri hebat pada bagian luka. Yang ketiga, keluarnya cairan berwarna kehijauan pada luka ataupun keluarnya bau yang tidak sedap pada daerah luka sesar. Nah, yang keempat, bunda mengalami demam, dan yang kelima, terjadinya perdarahan hebat. Nah, jika bunda mengalami salah satu tanda di atas, segera temui dokter kandungan bunda untuk tindakan lebih lanjut. Adapun cara merawat luka sesar yaitu yang pertama, bunda terlebih dahulu mencuci tangan sebelum membersihkan luka sesar. Yang kedua, gunakan sabun yang lembut dan air mengalir lalu bersihkan luka sesar tersebut secara lembut. Jangan menggosok ataupun mengelap terlalu keras pada bagian luka sesar, terutama jika luka sesar masih ditutup dengan perban, maka cukup dilap saja. Yang ketiga, kemudian keringkan bagian luka sesar tersebut menggunakan handuk yang lembut dengan cara menepuk-nepuk secara perlahan. Yang keempat, kenakan pakaian yang longgar. Jangan menggunakan pakaian yang ketat karena dapat mengiritasi luka sesar bunda. Yang kelima, makanlah makanan bergizi terutama yang tinggi protein seperti telur dan ikan gabus. Nah, jadi tidak ada pantangan makanan kecuali jika bunda memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Yang keenam, minumlah obat-obatan yang diberikan oleh dokter kandungan bunda sesuai anjuran yang telah diberikan. Yang ketujuh, perbanyak minum air putih minimal 2 liter dalam sehari. Yang kedelapan, jangan berendam dalam bak mandi ataupun berendam air hangat ataupun berenang sebelum dokter mengizinkan. Nah, yang kesembilan, jangan melakukan gerakan secara tiba-tiba. Yang ke-10, jangan mengangkat beban berat melebihi berat bayi. Yang ke-11, saat bersin, batuk, ataupun tertawa, tahan secara lembut bagian luka sesar menggunakan bantal agar posisi perut tetap diam. Yang ke-12, jangan melakukan olahraga sebelum dokter mengizinkan. Yang ke-13, jangan menggunakan lotion ataupun bedak pada daerah luka sesar. Yang ke-14, tunda berhubungan badan sampai darah nifas benar-benar berhenti. Nah, yang ke-15, tetap aktif bergerak agar sirkulasi darah pada bagian luka sesar tetap lancar. Nah, yang ke-16, istirahat yang cukup. Minta bantuan pada suami ataupun keluarga untuk membantu merawat bayi agar bunda tidak kelelahan. Dan yang terakhir, yang ke-17, kontrol dengan dokter kandungan bunda sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lalu timbul keloid pada bekas luka sesar, apakah berbahaya? Beberapa ibu yang melahirkan secara sesar memiliki bekas luka yang menebal dan tidak beraturan, dan ini disebut dengan keloid.
Nah, keloid ini tidak berbahaya, namun Bunda mungkin sedikit tidak menyukainya, bahkan Bunda mungkin menjadi kurang percaya diri. Nah, untuk itu Bunda dapat mendiskusikan masalah keloid ini pada dokter kandungan Bunda untuk meminimalkan keloid yang terjadi pada bekas luka sesar. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.